Ma'afillah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Fa insyaallah hari ini kita melanjutkan surat Al-A'la, surat yang ke-87 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir, maka berilah peringatan. Sesungguhnya nafaati, ya, sungguh berguna. Dzikra itu peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innafaati, sesungguhnya sungguh sangat berguna. Adzikra, peringatan itu. Ini sama dengan surat 51 ayat 55. Surat 36 ayat 11. Ya. Surat 36 itu surat apa? Yasin, surat favorit. Surat favorit. Coba Anda buka surat 51 dahulu ayat 55. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Surat apa itu? Al-Ghosiyah. Yang kemarin ya? Diperkuat di dalam ini. Ya, coba Anda buka. Khusus spesial ini kan orang-orang dakwah ini ya. Hati-hati. Ya. Karena kita ini sedang meniti sunnah. Surat 511 ayat 55. Tafadhol. Boleh baca Qur'annya, boleh artinya saja. Tafadhol, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ulangi. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iya, ada sofirnya. Ya. Padahal seharusnya zal tidak keluar sofir. Artikan, fadhol. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ulangi sekali lagi. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ulangi sekali lagi. Dan tetaplah memberi peringatan,
karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kita diperintah untuk tetap memberikan peringatan. Ya. Terus-menerus memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat berguna bagi orang yang beriman dan tidak berguna bagi orang yang tidak beriman. Artinya di sini perintah untuk senantiasa memberikan peringatan ini, kita mengesampingkan harga diri kita. Karena tidak mudah menjadi seorang pemberi peringatan. Ya, makanya kita sedang meniti. Ya, sedang meniti untuk sabar. Sedang meniti untuk tidak marah. Sedang meniti untuk ikhlas. Sedang meniti untuk memberi maaf, bukan minta maaf, memberi maaf. Wal afina anin nas. Ya, belajar kita terus mengasah. Harga diri kita berapa sih? Seandainya Rasulullah mendahulukan harga dirinya, niscaya Islam ini tidak akan tersebar. Karena Rasulullah belum apa-apa sudah dihina oleh keluarganya sendiri. Rasulullah sudah menang, sudah kuat sekalipun ketika di Madinah. Rasulullah masih dihina oleh orang munafik Dzul Khuwaisirah. Para sahabat berdiri untuk memenggal, tetapi Rasulullah mengatakan tidak, jangan. Karena dia masih sholat beserta kita. Walaupun Rasul itu, kita berapa harga diri kita? Ya, maka menjadi pemberi peringatan itu berdasarkan surat 7 ayat 199 dan 200, jadilah pemaaf dahulu. Kalau kita tidak bisa jadi pemaaf dahulu, wah susah. Ya, juzur 30 tidak bawa. Ya, ini. Ya, ingat, kenapa kok harga diri kita? Karena harga diri kita sudah kita jual kepada Allah. Surat 9 ayat 111. Kita sudah jual itu kepada Allah untuk digantikan oleh Allah dengan surga. Sudah. Harta kita, diri kita. Mohon maaf ya, ada orang Chinese non-muslim, Konghucu. Dia sampai jual rumahnya seorang dokter, dan gelarnya, mohon maaf, dokternya itu 23 gelarnya, spesialisnya. Bukan main-main ini. 23 gelar di belakangnya, tapi tidak pernah tulis sama kita. Jual rumah, mendirikan rumah sakit terapung gratis-tis. Sekarang ini mempunyai cabang di seluruh Indonesia, ada 6 kapal. Obatnya, operasinya, anestesinya, segala macam nol. Gratis-tis. Dia bukan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani mungkin dananya besar. Ini orang Konghucu. Matakin. Dananya dari mana? Nah, dokternya yang lainnya bagaimana? Mereka hidup dari sedekah. Mereka yang ghairul Islam saja bisa seperti begitu.
Kita umat Islam, ya mohon maaf, bakhilun. Kita ini besok makan apa? Pegawai saya sedang menulis amanah seseorang teman kita yang di sini. Saya harus menulis sebuah wasiat tentang prosesi kematian. Ini dalam rangka masih menulis, masih preambulnya. Masih masuk kelompok. Mengapa kami menuliskan wasiat ini? Setelah muqaddimah, mengapa kami menuliskan wasiat ini? Lalu kemudian ketika kami diambang sakaratul maut, masih masuk bab itu saya menuliskan surat 75 ayat 26 sampai 30. Anda buka Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Surat 75. Beberapa 3 hari ini saya susah tidur sekali setelah saya menulis ini. Ya, ayat 26 sampai dengan 30. Coba Anda buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kala, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Idza tatkala apabila nyawa itu balaghatit taraf. Ya. Telah sampai di kerongkongan. Wa qila, dan dikatakan kepadanya roh itu, man, ada sakta. Ini gharib. Sakta itu Rasulullah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau Anda buka di dalam Ibnu Katsir, Rasulullah menangis. Diam Rasulullah ini, sakta, maka ada di situ sakta. Ya, wakila, dan dikatakan kepada ruh itu, man, siapa? Rokok yang dapat menyembuhkan, artinya manusia sudah tidak bisa lari dari situ. Wadhanna, dan mengira dengan perkiraan yang yakin, annahu, bahwasanya itu firaq, mereka akan berpisah dengan dunia ini. Wattawafis saqu bis-saq, dan bertautnya betis dengan betis. Coba Anda buka itu, bawahnya Anda baca. Apa yang dimaksud betis dengan betis itu? Bertautnya betis dengan betis itu. Karena hebatnya penderitaan pada saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia. Karena apa? Eman meninggalkan dunia ini semuanya. Anak kita gimana? Istri kita gimana? Harta yang kita usahakan gimana? Padahal kita menghadapi realita bahwa hebatnya penderitaan yang amat sangat. Makanya bertaut betis itu. Orang Sunda bilang ngadek-dek. Gemetaran ini lututnya. Ya. Dan mereka ini tahu bahwa ia akan menghadapi akhirat di mana ia akan mempertanggungjawabkan. Insya Allah semuanya akan kita tinggal.
Jadi yang menyelamatkan kita, indahnya nanti kita sakaratul maut cuma satu: amal. Sayang dokter ini, maaf, kafir. Kita ini untuk berbuat untuk Allah apa? Di dalam kitab Ibnu Katsir, Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ajalnya mau datang menjemput, beliau teringat ayat ini, langsung bercucuran air matanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ketika ruh dicabut, sangat merasakan kesakitan. Itu Rasul. Ya malakul maut, adakah yang lebih halus dari ini? Engkau manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan ini paling halus ya Muhammad. Paling halus ini. Kenapa ya Muhammad? Sakitnya Masya Allah, bertaut. Kita ini memudahkan bahwa kita ini berbuat sesuatu ya Allah, bahwa kita tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, maafillah rahimahullah ta'ala. Maka Rasul menyatakan, lihat Bulughul Maram, banyaklah kalian itu mengingat pemutus dari segala kenikmatan dunia, mati. Ketika ada orang yang tertawa banyak, maka Rasulullah, jika kalian tahu tentang akhirat, niscaya kalian banyak menangis. Saya memberi peringatan ini bukan pada diri, sebenarnya untuk pada diri saya sendiri. Kepada Anda saya tidak hanya mengajak, saya tidak mewajibkan Anda, karena saya tidak mampu memberikan hidayah kepada Anda. Terlebih kita yang sudah sepuh, sudah mulai sakit-sakitan, fisik sudah tidak lagi sekuat dahulu, tidak lagi tegar. Tetapi ingat, bukan karena sepuh dan tidaknya, tetapi malaikat maut itu datang menjemput, tidak pakai kula nuwun, tidak pakai assalamualaikum, tiba-tiba, dan tidak bisa diundurkan dan tidak bisa ditangguhkan, bertahun. Rasul saja sampai kesakitan, lalu kemudian berdoa, minta berhenti sampai 3 kali. Saking gak kuatnya proses pengambilan itu, kelekek. Kita yang hidup biasanya mimpin, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah, disuruh la ilaha illallah, la ilaha. Bukan begitu kalau saya baca dalil itu. Bahkan bisa boleh kita katakanlah la ilaha illallah. Jangan sering-sering, itu pun agar apa? Orangnya tidak bosan nanti. Karena ini hidayah Allah. Dan yang menyelamatkan adalah perbuatan selama itu. Ibadahnya, sedekahnya, sholat. Makanya sholat selalu berhubungan dengan 2. Aqimis sholat wa atus, sucikan hartamu. Harta itu ada 2. Kita sebentar lagi, inilah
peringatan Allah. Mari kita belajar. Selama kita belajar memaafkan, belajar untuk meluangkan waktu untuk membantu sesama, belajar menyisihkan tenaga kita, karena kita nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kita datang dalam keadaan telanjang, kita kembali akan dalam keadaan telanjang, dibangkitkan dalam keadaan telanjang untuk ditelanjang. Jangan ringan itu, bukan tidak ringan ini. Ketika mau datang menjemput itu saja kita sudah merasa bahwa diri kita ini seakan-akan neraka atau surga. Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya, bukan sahabat, murid-muridnya. Abu Hurairah ditanya, wahai Tuhan, Engkau ini sahabat Rasul, guru kami yang mengajarkan ilmu. Para tabiin, Pak, ngomong kepada Abu Hurairah, sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Kalau saya yang dijamin, tenang. Ternyata sahabat ini tidak tenang, gundah gulana, meneteskan air mata. Teringat ayat ini. Bukankah Tuhan itu dekat dengan Rasul, sudah dijamin masuk? Kenapa masih Anda gundah gulana? Kenapa Tuhan masih khawatir? Lalu dijawab, aku akan mengadakan sebuah perjalanan yang amat sangat jauh, yang aku tidak tahu bagaimana medan belantaranya. Sedangkan bekal yang aku bawa, yang aku pikul itu tidak tahu dan belum tentu aku bisa mencukupi. Bisakah aku bisa melalui itu? Itukah yang aku khawatirkan? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ya, bertanya begitu. Apa jawab? Apakah dengan begitu aku sudah bersandar? Bukankah aku tidak boleh bersandar dengan begitu? Tetapi aku harus berusaha dan berusaha. Ternyata apa betul yang dikatakan ketika datang maut menjemput Abu Hurairah, bertaut ininya. Ya, lututnya, betisnya itu bertaut sambil berguncang. Calon surga saja masih berguncang. Lalu meneteskan air mata yang sangat banyak. Dahinya berkeringat. Seolah-olah ia bekerja seharian tanpa minum. Seolah-olah berkeringat. Inilah ya, sebuah peringatan buat kita. Lalu kemudian ayat ke-30, Allah berfirman, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, yauma idzil masak, hari itu engkau dihalau. Dihalau, diusir, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Loh itu loh, makanya dihalau. Istilahnya masak. Ya, berserah atau tidak, banyak amal atau tidak, sudah. Kalau sudah itu, ya, kita manusia hanya bilang enak ya orang itu tenang,
matinya tenang. Hanya lihat itu doang. Padahal belum tentu di hadapan. Manusia sudah tahu apa saja. Karena apa? Yang ditampakkan nanti dalam hati. Saya ikhlas atau tidak? Kita pemaaf atau tidak? Kita ini suka sedekah atau tidak? Kita bakhil atau tidaknya, terbuka semuanya. Seandainya isi dunia ini, ya, orang boleh membeli, menukar satu siksaan Allah saja di alam barzah saja, jangan bukan di akhir, di alam barzah, satu siksaan saja diganti dengan dunia beserta isinya ini, niscaya ia akan memberikannya. Saking dahsyatnya. Kita lupa pada itu. Silakan nanti Ibnu Katsir, silakan itu Maraghi, silakan itu Al-Baydawi. Tafsir-tafsir itu menerangkan dengan banyak sekali. Coba surat 36, surat Yasin ayat 11.